Kalau kau udah mau cerai, ya udah ceraikan aja. Nggak usah terlalu vulgar menceritakan kebusukannya. Kami akan menunggu hasil pemeriksaan komisi yudisial. Kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven mendapat tanggapan keras dari pengacara senior Hotman Paris. Ya, pengacara yang sudah malang melintang menangani berbagai perkara itu tak bermanis-manis saat menanggapi alasan yang dipakai Majelis Hakim saat memutus perkara gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula. Menurut Hotman, isu perselingkuhan tidak tepat dijadikan alasan dalam kasus perceraian Baim dan Paula, lantaran tidak adanya bukti perzinahan yang dilakukan Paula dengan lelaki yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya. Atas kekeliruan itu, Hotman menuding putusan hakim salah total. Dan yang lebih ironi lagi, kata Hotman, dugaan penyakit yang menyerang Paula dipakai sebagai alasan perceraian. Yang membuat Hotman kesal meradang, riwayat penyakit yang diduga diidap Paula disebarluaskan ke publik. Atas tersebarnya surat salinan cerai itu, Hotman menyayangkan sikap Baim Wong yang dianggap keterlaluan menjatuhkan mantan istrinya secara berlebihan. Ternyata dalam kasus Paula itu tidak ada. Adanya hanya sekedar chatting-chatting atau ngobrol apa gitu, tapi tidak ada pengakuan pernah hubungan intim. Jadi salah putusan hakim yang menyatakan bahwa memakai istilah perselingkuhan, karena di dalam undang-undang tidak ada istilah perselingkuhan. Istilah perselingkuhan itu hanya ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu jadi putusan itu salah total. Harusnya hakim memakai dalam undang-undang selain berbuat zina, alasan kedua adalah pertengkaran terus-menerus. Harusnya itu dipakai oleh hakim sebagai alasan bahwa karena kedekatan, kalau benar ya, dengan pihak ketiga, maka bertengkar terus-menerus itu bisa jadi alasan perceraian. Ya itu dari segi hukum begitu. Jadi putusan itu salah total. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Dan itu ditemukan. Dan yang kedua, saya juga tidak setuju dengan jubir hakimnya yang bukan hakim. Itu kan hanya humasnya yang mengumumkan isi putusan dengan mengatakan bahwa dia adalah wanita durhaka dan dia selingkuh. Itu nggak boleh. Dia jubir, nggak boleh ngomong gitu. Dia hanya mengatakan perkara cerai sudah diputus, dikabulkan, dan terbuka banding. Hanya sebatas itu. Ya, kalau yang humasnya pengadilan itu kan bukan hakimnya. Dan itu kan perkara belum final, masih banding. Itu sangat merugikan pihak yang berperkara. Saya hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusus. Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Satu lagi di putusan yang itu saya udah baca yang di postingan itu yang katanya ada sudah kena penyakit menular H titik-titik ya. Sejak sebelum nikah. Tapi di persidangan ternyata tidak ada rekam medis, tidak ada dokter yang dia bawa, hanya ada keterangan dua saksi temannya. Itu putusan hakim salah total. Ya, nggak boleh itu. Dari mana dia tahu kalau temannya doang? Ya itu salah total itu. Itu termasuk, itu sangat menyakitkan bagi Paula. Masalahnya adalah yang saya tidak mengerti adalah
Kok bisa itu laki-laki mengumumkan sebelum nikah? Berarti sebelum lahir anaknya. Berarti ada kemungkinan sudah masih kena penyakit itu, masih mengandung penyakit pada saat mengandung. Sedangkan penyakit menular itu bisa kena dari hubungan, ini dokter nih, bisa menular dari hubungan anak kan, kelahiran. Dan itu bisa ketahuannya bertahun-tahun loh. Jangan heran kalau penyakit itu bisa ketahuannya lama. Bukan hanya itu, jangka panjang jejak elektronik dari anaknya ini. Coba bayangin kalau dia melamar ke anak orang, ya melamar istri, bapaknya takut jangan-jangan kau kena. Yang jelas selama ini itulah yang menjadi skala prioritas Baim, sehingga dia berjuang untuk kepentingan anaknya itu. Kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa itu. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Mudah-mudahan setelah ini itu semua tenang. Tidak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya. Doain aja semuanya itu akan baik-baik aja. Drama perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong masih berproses di Pengadilan Agama Tingkat Tinggi Jakarta Selatan. Usai keduanya sama-sama mengajukan gugatan. Yang membuat Hotman Miris, pengacara yang dikenal dengan gayanya yang flamboyan itu, menyayangkan sikap Baim Wong yang terkesan sengaja membuka privasi Paula untuk dikonsumsi publik. Padahal dengan Paula atas tuduhan tak manusiawi akan berdampak besar bagi perkembangan anak-anak Baim dan Paula ke depannya. Jejak digital yang tak bisa dihapus akan meracuni otak anaknya. Psikologis dan beban yang akan ditanggungnya akan mempengaruhi perkembangan kedua anak Baim Wong dan Paula, buah hati pernikahannya dulu. Kalau kau udah mau cerai, ya udah ceraikan aja. Nggak usah terlalu vulgar menceritakan kebusukannya. Semua laki-laki pasti kecewa kalau itu benar. Cuma caranya tidak harus dipermalukan begitu. Mempermalukan ibunya, mempermalukan anaknya. Kan tujuan dia kan mau pisah. Udah. Cukup dibawa ke pengadilan, perkuat buktinya, sewa pengacara handal seperti Hotman, ya. Ya udah, menang selesai cerai, nggak usah dipermalukan, janganlah permalukan. Saya nggak tahu apakah dia yang mengatakan bahwa istrinya itu kena penyakit itu, saya nggak tahu. Tapi kalau yang kita tangkap dari medsos seolah-olah, tapi saya nggak tahu persis, jadi saya nggak bisa. Dan juga itu putusan satu lembar mengenai penyakit itu sengaja diposting entah siapa itu. Ada kan, makasih tahu. Saya baca tulisannya itu bukan bohong, itu bahasa hakim. Itu saya udah, oh ini benar, ini bagian dari putusan gitu loh. Ya, itu kan kita pertimbangkan dan itu lagi kita analisis. Bukan kita tidak analisis, bukan tidak akan kita lakukan, tapi itu satu-satu. Itu makanya di beberapa media saya katakan bahwa kita akan melakukan tindakan-tindakan terukur. Karena apa? Dari pada saat persidangan sampai detik ini, kami masih mempertimbangkan, berbicara sangat hati-hati. Karena kami ingin menyampaikan bahwa kedua orang tua atau para pihak di persidangan ini adalah orang baik. Itu aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk kepentingan dari anak. Kalau semisalnya ada pihak-pihak yang mengatakan untuk kepentingan anak, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif untuk kepentingan anak, artinya itu bukan untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan diri pribadi. Nah, itu makanya, mohon maaf, kami itu mengukur, berbicara juga sangat hati-hati sekali. Tujuannya apa? Untuk kepentingan anak. Anak-anak mereka itu membutuhkan tumbuh kembang yang baik, psikologi yang baik, begitu ya. Karena efeknya bukan sekarang, tapi efeknya 7-10 tahun ke depan. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya.
mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Sementara itu, Paula Verhoeven kemarin menjalani pemeriksaan di Komisi Yudisial atas pengaduan yang dibuatnya. Sebelumnya, Paula yang mencium adanya pelanggaran kode etik hakim yang menangani perkaranya melaporkannya ke Komisi Yudisial. Tuduhan perselingkuhan dirasa Paula merupakan tuduhan yang mengada-ada, lantaran tidak dapat dibuktikan oleh pihak Baim sebagai penggugat. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan Paula di Komisi Yudisial? Ibu Paula diperiksa pertama kali mulai dari kurang lebih jam 1.30 sampai jam 15.30. Ada sejumlah pertanyaan terkait dengan apa yang diadukan gitu ya, dan juga kemudian ada proses membaca dan menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan. Ibu Paula sempat mengkoreksi, misalnya ada beberapa diksi, kemudian setelah di print ulang sebagaimana layaknya ya proses permintaan keterangan itu ditandatangani. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Ada 2 orang saksi yang kami ajukan, dan karena pemeriksaannya dilakukan sendiri-sendiri itulah yang membuat ini ya, pemeriksaan ini teman-teman harus menunggu sampai lewat jam 5. Itu sih Mbak proses yang kami lalui di Komisi Yudisial, dan sebagai sebuah ikhtiar ya dari upaya kami untuk mendapatkan keadilan gitu ya, kami akan menunggu hasil pemeriksaan Komisi Yudisial. Poin-poinnya itu seperti yang ada di dalam kode etik dan pedoman perilaku. Jadi tidak ada urusannya dengan misalnya anak ataupun yang lainnya. Saya pikir itu hak orang untuk mengadu kemana saja, silakan. Tidak ada yang melarang mau mengadu ke mana, sepanjang itu lembaganya masih berada di wilayah Republik Indonesia, silakan. Tapi persoalannya, jika yang dipersoalkan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan tempatnya Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengadili persoalan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak. Jadi tidak pada tempatnya dan tidak tepat. Diperiksanya Paula sebagai pelapor menjadi angin segar atas dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengingat setelah pemeriksaan Paula, giliran majelis hakim yang akan dilakukan pemeriksaan. Saat disinggung mengenai kapan majelis hakim yang menangani sidang perceraian Paula akan digelar, kuasa hukum Paula menyebut dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan. Dan barulah ditentukan putusan pengaduan Paula, apakah diterima atau ditolak. Informasi yang kami dapatkan, ini kan pemeriksaan terhadap pengadu ya, Ibu Paula dan saksi-saksi dari Ibu Paula. Yang kemudian pada hari Rabu, Komisi Yudisial akan memeriksa yang kami adukan majelis hakim. Nah, berarti
Komisi Yudisial akan memberi keterangan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Setelah seluruh proses meminta keterangan dari pihak-pihak, dari yang pengadu maupun kami diinformasikan tentunya Komisi Yudisial akan membangun analisa, akan memeriksa hakim yang diadukan, baru dilakukan proses analisa atau pertimbangan, dan kemudian hasilnya disampaikan baik kepada kami juga disampaikan ke Mahkamah Agung terkait waktunya, karena ini kan baru pelaporan dan baru pemeriksaan pada pelapor. Yang terlapor ataupun yang teradu kan belum juga diperiksa ya. Dan proses pemeriksaannya ya sebagaimana lazimnya ya, itu memeriksa dari yang melapor, kemudian yang terlapor itu diperiksa juga, baru proses di internal Komisi Yudisial ini yang akan menentukan apakah laporan dari kami terkait dugaan itu benar atau terbukti atau tidak. Kita harus menunggu proses itu sampai selesai karena ada tahapan-tahapannya. Dalam berbagai kesempatan, Paula berulang kali mengelak tuduhan Baim Wong mengenai perselingkuhannya dengan Niko Surya. Tidak hanya membantah tuduhan Baim, putusan Hakim Pengadilan Agama pun ditolaknya dengan cara mengadukannya ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Pernyataan Paula jelas berbanding terbalik dengan saksi fakta yang dihadirkan oleh Baim pada saat persidangan, yang melihat secara langsung Paula sedang berduaan di kamar hingga subuh dengan Niko Surya sambil rebahan di atas kasur. Dan berikut kesaksian ART Baim Wong yang melihat Paula dan Niko Surya berdua-duaan di dalam kamar saat Baim Wong bekerja di luar rumah. Kalau yang saya lihat, saya suruh nungguin anak-anak tuh di kamar. Mereka berduaan di bawah di meja makan. Itu nungguinnya nyampe pagi, subuh, jam 4, jam 3 tuh. Itu setiap hari kah atau bagaimana? Setiap hari. Kalau nggak ada bapak. Iya, kalau nggak ada bapak. Oh, hanya ketika Bang Baim nggak ada? Iya. Mereka berdua lagi duduk ngobrol. Terus yang aku kan beberes gitu, beberes kamarnya. Melihat mereka berdua lagi ngobrol. Terus terus aku lihat lagi mereka pindah kamar di sebelahnya, di seberang. Berduaan lagi rebahan. Lagi apa? Rebahan. Lagi rebahan di kamar. Ya. Tapi aku cuma buka pintu, lihat mereka lagi rebahan, terus aku tutup pintu, terus turun gitu. Nggak lihat yang Nggak lihat secara lama gitu ya. Cuma buka pintu melihat mereka berdua sekitar sorean. Suara posisinya ada suaminya, ada Bang Baim kan di rumah? Dan nggak ada. Ya, tentu itu ada konteksnya. Pengertian rebahan apa? Rebahan satu tempat tidur, rebahan satu di sofa, satu di sana, itu kan konteks ya. Kita lantas menggunakan gini, oh rebahan. Semua orang memiliki pengertian sendiri dengan pengertian rebahan. Padahal bisa saja rebahannya itu misalkan ini sofa, saya rebahan di sini, yang satu misalnya ngobrol di sana. Itu kan juga rebahan. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.